makan, saya itu depan itu, dia lihat saya tuh kan, saya bersembunyi gini, orang edannya malu katanya kan. Jadi saya lawan ini. Jadi ketika anak-anak tuh ngumpul rame-rame, saya bilang gitu kan, dia bilang kamu yang edan katanya. Ya kenapa kamu yang edan, kami masih sekolah, dia bilang kan. Dia tuh adanya anaknya nyanyi. Goda-godain. Ya, jadi dia bawa mikrofon gitu kan. Tanpa kayak mikrofonnya aja kan. Sini nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi bersama Kendilereng. Alhamdulillah kita semuanya senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, perlindungan, serta keberkahan. Dan kepada para penonton pemirsa channel Kendilereng dimanapun Anda berada, semoga kita juga selalu dilimpahkan kesehatan, keselamatan, perlindungan, ditambah rezekinya. Yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, yang sedang dalam permasalahan semoga diberikan kelancaran, dibukakan jalan untuk permasalahan tersebut. Amin. Para penonton pemirsa, para sedulur Kendilereng, kami ucapkan banyak terima kasih atas supportnya, atas kehadirannya, atas doa-doanya. Semoga channel Kendilereng selalu berkembang dan mendapatkan manfaat setiap konten-konten yang kami tayangkan. Dan dalam kesempatan malam ini saya ditemani oleh Bapak Abdullah dari Jambi, Provinsi Jambi, ya benar. Beliau bisa menjalankan gembelnya yang ke-21 hari, dan semoga nanti kisah perjalanan beliau akan bisa kita petik manfaatnya bersama. Amin. Amin. Gimana Bah? Kemarin perjalanan nyampe mana Bah? Kemarin tuh karena saya tuh nggak tahu daerah. Jadi mulai start kami simpang apa namanya, mau ke Losari. Oh, simpang Ciledug. Ini sebelum tol itu kan? Sini langsung ke Babakan Losari. Ya. Situ kami istirahat sebentar di bawah, karena rame. Banyak mau pabrik kan. Yang karyawan juga. Jadi kami istirahat sebentar dengan kawan Aniadi. Jadi setelah agak sepi kami jalan waktu pertama tuh bah kata ya, saya berdiri udah ngasih air. Ya, saya ngangguk aja kan, pesannya kan nggak boleh bilang terima kasih, karena kadang-kadang ini ya terucap juga karena kebiasaan sudah gitu. Iya, biasa mengucapkan terima kasih gitu. Jadi setelah kami berjalan ada lagi kawan, mungkin pada jemaah yang nggak tahu, dia kasih nasi kuning tuh bungkus untuk apa namanya kalau di sini? Nasi kuning itu kan, warna kuning itu ya. Jadi saya ajak kawan pas kita sarapan dulu, alhamdulillah oke, rezeki saya bilang kan. Makan lu satu bungkus berdua. Masya Allah. Satu bungkus berdua, kecil itu kan misalnya sarapan. Jadi nikmatnya kebersamaan. Jadi setelah itu gimana ya, terus kami diberi kekuatan jalan. Nah, jalan tuh ini nggak ada lagi, kita kan nggak boleh berharap, memang kita kan nggak boleh berharap, jangan kami tak berharap, jadi nggak boleh kan. Sudah pesan kemarin kayak itu. Sehari itu kami itulah, tapi kenyangnya masya Allah, kita mendapat pengalaman. Saya rasakan itu dari yang sedikit tadi itu sama itu tadi itu seharian merasa kenyangnya lama sampai sore. Nggak, kami istilah itu nggak ini kan, nggak lapar, bahkan dia kiriman katakan kiriman juga nggak datang ya. Jadi saya bilang ya, alhamdulillah. Nah, setelah itu ada nggak salah satu yang ngasih juga, ngasih. Saya bilang saya ini orang yang senang murah dengan kawan. Saya bilang jangan-jangan udah makan tadi
Ini dikasih lagi, jangan-jangan ini jamak, saya bilang kan. Jadi kan makanya dijamak. Iya, jamak, ini jamak, saya bilang kan gurau kan. Jadi katakan gosor nih Pak nih gitu kan ini sambil. Jadi sehari itu kami rupanya kami nggak tahu itu Pantura. Jalur Pantura kami nggak tahu. Mobil kok banyak, hampir juga saya keserempet gitu kan. Ini hati mengatakan ini loh saya apa ini Pantura, sedangkan kan larangan kan, boleh. Jadi itu kalau istilah saya itu mujahadah, mujahadah betul jalan. Orang nggak peduli kan, kita pun capek tidur aja pinggir jalan, pinggir jalan kami tidur, dan kawan asal capek kami istirahat. Tunggu sini kapan yang di belakang depan berhenti, kalau sudah baring berarti mau istirahat ya. Saya istirahat. Kodenya seperti itu. Jadi harian kami itu nggak dapat, nggak makan sampai ini sehari. Cuman air minum kadang-kadang kami ya minta di masjid lah ngambil di masjid sambil duduk, main gosok. Jadi ini apa? Kita nggak dikasih rezeki, ya kemarin kita ngomong kayak ini Pak Dula, kan dijamak kan. Jadi sudah saya bilang kita istirahat. Sama malam ini mau cari maghrib masjid, ketemu musola maghrib. Karena penampilan kita ini, jadi saya tuh nggak buka. Gus bilang kan boleh kita taruh di tempat lain, kita masuk kan, karena kita tidak tahu daerah, ganti baju dulu. Gitu. Jadi saya nggak langsung saking semangat tadi masuk, anak-anak nengok saya lari ke belakang, saya kan mutar, ketemu ke sini lari, wah anak-anak ada orang gila. Jadi saya masuk ke ini tempat tandas duduk itu kan, saya ganti pakaian penonton, saya ya sudah anak-anak tuh ya berani kan keluar, tidur kami di pinggir jalan lah, di depan toko orang yang enggak ini lagi. Setelah itu kami lanjut jalan. Jadi hari yang masuk malam yang kedua, saya tuh istirahat, yang capek, saya bilang istirahat Pak. Saya baring di pinggir jalan itu ada pohon mangga tuh, jadi rindang kan. Saya baring ketidur, kawan lewat zuhur. Ini kawannya kok nggak ini, nyusul saya ke tempat pertama, saya nggak ada. Kawannya hilang. Rupanya dia mungkin belajar. Kita nih sambil belajar sambil berjalan lapar ini kan, hingga kawan nggak nampak. Jadi gitu saya cari ke depan. Nah, sampai masjid apa namanya ini, saya nama daerah tuh lupa, jelas Pantura tuh kan. Masjid Babil Rehab. Di situ nggak ketemu juga. Nggak ketemu. Balik lagi ke belakang. Dari arah yang tadi. Iya, tadi. Saya tuh kapan ini mungkin dia sudah duluan. Sudah sampai ke simpang, jangan-jangan dia ke simpang yang bisa dari Losari itu masuk ke arah Babakan. Apa namanya ini? Silasih. Silasih yang sini. Jadi apa dia masuk? Sini mulai bingung. Tapi saya tuh setelah di kios minyak tuh malam balik lagi ke belakang. Nyari lagi. Isa saya di tempat yang zuhur tadi, yang asar tadi. Cari itu nggak ketemu. Kemana kawan, ya Allah. Nah, sudah di samping kios apa minyak ini ada warung tutup kan, di situ ada kayak gerasi kan. Saya di situ lah. Waring saya tuh tengok debu banyak sudah, ya Allah. Mungkin takdir kamu nih, kami berpisah dengan kawan, mungkin inilah yang terbaik. Tapi ketawa juga gitu. Kekhawatiran. Iya, kekhawatiran. Ya Allah, berilah dia makan ya Allah. Kasihan. Kita kan ini kan saling mendoakan. Saya mendoakan ya Allah, kasihan. Mana kawan saya ini? Nah, subuhan saya di itu minum air di situ di masjid depan minyak itu kan. Jalan di pasar Gebang yang saya melihat flyover itu ya. Kan di jalan atas apa nama itu ya? Iya, flyover kan namanya, jalan jadi jalan ya. Kayak jalan layang kali istilahnya. Bandung, Jakarta. Nah ini mau saya ke Bandung nih, saya bilang semangat. Tapi saya nunggu, saya bikin kawan saya ini saya tunggu di pasar. Di pasar itu orang ramai gitu kan. Iya, di Gebang. Orang pada nengok di bawah jembatan gitu. Nengokin. Ini waktu itu jam berapaan, Pak? Sekitar jam 9 saya nunggu di situ. 9 pagi ya? Iya, sampai situ jam 9 pagi. Nunggu saya nengok orang edan nih.
yang ori itu kasih lah kan. Iya. Subhanallah, rezeki orang edan enak ya saya pikir kan. Waduh, ada apa ini? Kita nih kan nggak boleh minta nih. Ya Allah, padahal tukang parkir tuh. Ini hati nih. Hati nih berbahaya juga. Saya bisikan tuh, mungkin nak ngasih, astagfirullah. Kayak gitu kan, mungkin nak ngasih kan. Dekat dulu ngobrol tapi ya dia minum. Ada minum apa yang dari oranye kan. Itu saya senang juga tuh ngasih. Nah, sampai setelah ini saya mau bergerak tuh mengelilingi pasar. Pasar tuh maksudnya tuh ada musola di belakang kan. Itu. Tapi hati sudah duduk sini dulu sebentar. Begitu azan asar, ada ibu-ibu. Pak, ini Pak, ada rezeki sedikit dimakan Pak ya. Ini seger Pak, ada launya. Saya ngangguk aja, ngangguk aja. Saya lihat ibu-ibu, mungkin dari ini kan. Ini saya bawa apa enggak nasi ini? Kawan saya ini makan apa enggak? Saya kira masih kepikiran. Iya, kepikiran ya. Ya Allah. Allah tidak akan lupa dengan hamba. Saya gitu aja kan. Allah tidak lupa dengan hamba. Cuma hamba ini kadang-kadang saya bilang yang sering lupa dengan Allah. Ya kira kan. Udah saya makan. Makan, setelah makan saya jalan. Di depan itu ada masjid rame, rupanya kantor desa Kawuku apa? Jadi melihat keadaan saya itu, saya belum salin. Itu masih di Gebang juga? Iya, masih di Gebang. Yang sebelah baratnya, maju ke sana. Maju ke sana lagi kan ada masjid mewah itu kan. Ada kantorku. Pas turunan itu ya, jalan lingkar. Jadi setelah situ saya maju aja lah. Maju, sholat di musola. Saya kepikiran mana kawan mana yang apa dia terus apa kemana sih kan. Saya cari depan sebelah kanan tuh ada musola arah ke dalam. Di situ saya. Yang ada perumahan itu ya? Iya. Masuk situ saya. Belum ini sudah saya buka pakaian gitu ini kan sebelum masuk. Iya. Sekarang karena pengalaman yang kemarin. Anak-anak itu aja anak-anak kan. Ketakutan. Kan mereka tuh nenek juga kan. Saya wudhu, saya tuh sebentar nunggu maghrib langsung saya sebentar. Setelah itu keluar ya kita di jamak kan keluar saya tuh ya Allah ya Tuhan mana kawan. Jadi setelah di depan Polsek Gebang saya lihat kawan ini berdua dengan Yanto. Alhamdulillah ya Allah ketemu kawan dulu. Saya kawan sudah lama baru beberapa hari ya. Sehari. Udah lama ya Allah sih bilang saya kira kemana ini. Kami ya cari juga Pak. Saya terus Pak cari saya Bapak kan jalan cepat katanya kawannya kan. Itu. Jadi setelah kami wakihan kata Yanto ini kita Pak istirahat di sebelah. Sambil ngobrol kemana-kemana. Ngobrol kan. Jadi setelah kami ngobrol di situ dia pun cerita kan. Orang sebelah nih yang jaga toko ini mungkin dia punya rokok itu. Pak kami dijamu rupanya. Diberikan nasi 3 bungkus ini Pak ada rezeki. Cuman yang ini sudah saya buka Pak. Enggak jadi saya makan ya enggak apa-apa enggak saya kan. So, Pak tidur depan toko saya aja di emperan tuh. Daripada di sini sepi katanya kan agak gelap. Insya Allah terima kasih Pak. Di sini kawan cerita Pak kita disuruh balik ketemu katanya dari kawan dari sini. Kawan saya enggak ada mungkin yang ngebel. Ada jemaah nyasar kan di Pantura. Yanto. Jadi kami disuruh pulang kembali. Pulang kembali. Setelah itu kami ketemu orang jemaahnya mungkin sebagai sudah kenal. Dia tuh Ahmad Paku namanya. Jadi kami kembali ke Losari. Mau balik ke sini lagi kan. Kok enggak yang masuk ke enggak tahu kami enggak tahu. Belum tahu sebelumnya. Berarti balik lagi ke jalan yang kemarin yang dilewati yang Losari ini kan. Jalan Pantura. Jadi kami itu dipanggil, sini Pak. Kami dijamu. Rupanya tukang mencari paku. Ahmad Paku namanya. Ini sebagian kawan. Dia enggak tanya kita nih sini, ban dia tuh tahu kan. Tapi dia biasa aja. Saya kasih makan situ Pak musola. Nanti jangan pulang dulu, nanti jangan berangkat dulu. Tidur di sini ada apa di hamparan bambu itu kan. Di situ di luar tuh lah kami. Kami berdua dengan kawan tuh masih di dalam. Jadi pagi setelah subuhan kami berangkat. Jadi dia adalah ngarahkan Pak jangan jalan Losari ini jauh Pak. Bapak jalan situ kan sebelah ada kios minyak katanya yang tutup. Belok ke kiri. Jalan saya sih apa namanya itu jalan? Ciliase. Jadi setelah sampai simpang tuh Pak Yanto ini kan sudah mau selesai 21 ya.
Jadi dia arah pulang kemari. Kami ikut, yang ke kanan ke Babakan, yang sini rupanya arah ke majelis. Kami kan nggak tahu. Iya. Sampai situ saya lihat Yanto depan ruko tuh dia istirahat. Saya pun istirahat. Nah, sampai zuhur nih kawan kok nggak panggil ya kan? Ya dia di belakang, saya di tengah. Si Ade ini duluan istirahat. Jadi setelah kawan ini dia cerita Ade ini tadi ketemu dengan tukang kelapa muda Pak Yusuf gitu kan. Kaget nengok keadaan tuh kan. Ini simpang proyek kata dia kan. Iya. Maka dia jalan terus takut dia segan gitu kan. Langsung ke sana kecapean. Tidur di pinggir jalan itu dia bilang mas katanya siapa Gus Alvin apa ngasih nasi kata dia kan. Wah gawat nih saya nih ya Allah kata dia kan, ini saya nih bagaimana ngedan saya nih kata dia kan, sudah 4 hari kita masih di lingkungan sini kan gitu kan. Gawat lagi. Gawat nih kan. Aduh nangis ya. Jadi dia nggak pikirkan saya, dia jalan terus. Saya nih nengok kawan lah sudah asar kok nggak, saya datang lah ke tempat pertama istirahat ini kawan tadi kan. Setelah itu kawan nggak bangun nih, saya bilang mungkin nggak nampak, sudah saya jalan. Saya ini ke kanan apa lurus apa kiri, saya nggak ingat nih jalan simpang proyek. Lurus lah, mungkin ini jalan bagus lah, ngarah ke ini saya bilang kan. Ngarah ke Lumara saya bilang kan. Jalan terus di dekat stasiun apa kereta api itu musola. Sholat dari situ, sholat asar di situ. Ini di mana ini nggak ingat tempatnya kan. Sudah lu jalan berapa? Bah kata ibu minum bahaya kan. Dia ngangguk itu kan. Dikasih air kelapa, astagfirullah, Pak, saya tadi kepingin air kelapa kok langsung gitu air kelapa langsung dapat kamu udah kan. Saya bawa jalan dah, minum saya sedikit di situ kan, menyenangkan yang punya ini kan. Saya minum sedikit, saya jalan lagi, saya ngangguk aja itu. Terus jalannya cantoran ke sana lagi. Setelah itu arah keluar rupanya kan, saya nengok ini masjid apa Tolibin apa yang memang arah simpang itu kan. Ini masjid pernah saya tengok nih, saya kira itu kan rupanya yang saya lewati kemarin. Saya ini kan orang lupa. Itu kan. Jadi saya ini nengok Yanto tuh sudah mau masuk kan, udah habis. Saya nggak tegur deh, saya cari si Yadi tadi. Terus saya ke arah maju lagi, ketemulah saya sudah agak malam dah kan. Jadi saya tanya ketemu kawan nggak ketemu Pak katanya. Loh, mana ada nih? Rupanya dia baring nggak ketemu, udah dilihat gitu. Itu baru di pinggir jalan nggak lihat juga. Lihat. Setelah itu baru kami ketemu, baru mana Pak kita nih? Ya kita ngarah ke Kuningan. Itulah kami Kuningan kan. Ke Kuningan, cuman nggak sampai ke masuk ke kota, kami kiri malah di Luragung. Ya Luragung. Kabarnya ini jalan ini bisa nembus ke Ciledug apa bisa bilang kan? Kabar saya nggak tahu yang mana gitu kan. Jadi jalan terus. Kami sudah dapat. Tapi itulah Allah Ta'ala tadi kami ini kan sebelum tanjakan tinggi itu kami diberi bekal. Masya Allah. Pak, ini Pak untuk bekal air kali dengan roti di atas ini. Kami istirahat di kuburan. Sebelah kanan itu kuburan 3 kan. Di situ kami tiduran di kuburan. Siang-siang tapi. Iya siang-siang. Tidur di kuburan. Terus ada kejadian aneh nggak di kuburan itu? Nggak ada. Rasa nggak enak apa? Nggak ada. Biasa aja. Kita kan sebelum itu kan ya kita ini juga silaturahmi doakan bagaimana agar saudara kita bisa diselamatkan di ini jalan. Ya setelah berapa lama di kuburan? Menjelang asar saya. Tidur juga di kuburan. Iya, baring situ. Enggak tidur tapi. Tidur tetap tidur. Enaknya tidur di kuburan. Ya tidur di kuburan berapa kali kami? Sepi kan? Iya. Sudah tuh di jalan rata-rata kami ziarah ke ini makam Syekh Alimuddin enggak salah. Syekh Alimuddin daerah mana itu? Ini masih di Luragung itu? Sebelum. Sebelum. Iya, kan itu kan. Gitu. Saya ini kurang lupa, kurang ingat saya masa ziarah kami situ, minum air seger sih kira. Ada penyediaan air. Iya, bapak situ kan lagi bersih sampah. Kawan bilang, boleh mau ziarah kan. Saya pun
kode aja gitu kan, kode aja kan, itu boleh apa enggak? boleh nggak, silakan gitu kan, sudah. Setelah itu kami lanjut, setelah ini ziarah situ beberapa gitu, kami lanjut. Tidak nginep di makam itu? Enggak. Nah, setelah itu kami barulah masuk ke Malur Agung apa di jalan juga kami dikasih lah rezeki kan. Terus turun lagi terus ke apa namanya ini Gunung Karung. Gunung Lio. Hah? Enggak, Gunung Karung. Oh, Gunung Karung kan jalan kan agak berbatuan. Nah, di situ saya asar. Masjid apa namanya asar? Jadi pakaian ini, jadi bapak-bapak ada duduk di depan ini, di depan masjid. Mau kemana katanya? Saya gini aja. Katanya. Maksudnya sananya itu nggak boleh di sini? Nggak boleh, itu orang gila kan nggak sana kata saya. Saya ini memang keras hati masih kan, saya akui lah saya itu memang masih keras kan. Kayak biasa aja ini gila kan. Terus akhirnya ya ngalah aja lah gitu, tetap nggak itu ya? Udah, saya langsung ke memang apa tinggi masjidnya tinggi kan, saya ke samping buka pakaian, dia lihat pakaian ini kan, jadi Adi datang, nggak apa Pak, kita diusir, tapi Bapak tuh nyesal, saya bilang gitu kan. Bapak tuh nyesal, saya bilang gitu kan. Udah tuh, saya sholat lah, karena saya ngambil wudhu, waktu di ada jalan itu ada air, hancuran. Ngambil wudhu di situ. Nah, kalau nggak ketemu masjid kita sholat di pinggir jalan aja, nanti saya bilang ada tempat yang bagus, gitu kan. Iya. Nah, kayak itu kan. Kita sholat asar di situ. Sholat asar saya di pinggir tembok, ada kembang gitu kan. Jadi ketika Yadi mau sholat, mas sholatnya di masjid aja katanya. Saya lah sudah ini sholat, berangkat bapak tuh, kami berangkat lagi, bapak tuh kan di luar dengan kawannya kan. Kenapa sholatnya di luar katanya? Saya tunjukkan tapak kaki saya. Nggak apa-apa katanya. Tadi nggak boleh. Dari kayak gitu kan. Boleh. Jadi ayo masih belum sabar saya ini, saya bilang gitu kan. Itulah mudah-mudahan belajar lagi ya. Iya, jadi saya bilang saya merenung. Aduh, terus kami ke dalam itulah maghrib itu kami sholat. Saya merasakan bagaimana pertama kami istirahat di sekolahan itu menjelang maghrib kan, menjelang isya kan. Nah, isya kami masuk. Apakah jemaah nggak sampai ke sana atau belum mampir situ kita tidak tahu kan. Nampaknya agak ini kan. Nah, kita maju. Ya mulai ketemu hutan, di situ ada kuburan. Pak, gelap jalan Pak, jalan berbatu kayak ini, kaki ini Pak. Itu masih di Malur Agung itu? Di apa tadi? Di Gunung Karung ya, yang desa apa sebelahnya kan. Nah itu. Mana itu tidur? Kayak mau ada kuburan, masuk kuburan. Masuk di kuburan tuh ada rumah-rumah, ada kuburan berapa kan? Cuman banyak apa sih kuburannya waktu itu? Banyak kuburan tuh kan. Tapi ada beberapa kuburan di situ kan. Ada rumah, tapi masih belum disemen kan? Sudah tidur di abu lah. Wah, sampai malam, sampai pagi subuh kan? Subuh orang setelah azan, dikira orang setelah sholat baru kami masuk. Arah pulang pulang. Jadi kami ini dari situ ngabiskan ke mana sih bilang Jawa Tengah. Jawa Tengah di sini saya bilang kan. Nah, tuh. Kan ada Kujang itu kan, Tugu Kujang 2 itu kan. Yang berbatasan Jawa Tengah. Di jalan juga adalah mungkin kawan. Setelah lewat hutan kayu minyak kayu putih kayaknya kanan kirinya itu. Jadi disitulah kami ya di jalan juga kami ya disangui kan dari kawan ada yang sudah pernah ikut mungkin dihampiri. Kadang-kadang saya dikritik ini Pak. Nah, emang di Walet tuh ada satu warung mie ayam. Saya perhatiin banyak jemaah dihampiri di situ. Setiap jemaah tuh kan lewat tuh dihampiri. Kami nggak tanya tuh siapa setelah kami ini. Terus kami ke inilah apa namanya ke Jawa Tengah arah ke Bandar Harjo ini Sawi. Nah, masuk untuk ini hari kita tadi kan sudah berapa hari lagi itu kan. Jadi di situlah Pak saya tuh sampai ke saya nih ya kurang mengingat ya tempat gitu kan. Di lewat lari pabrik jagung apa tuh. Sampai ke situ. Ya, pulangnya misah juga dengan kawan waktu malam kemarin. Setelah Pak kita ini aja habiskan ke Ciledug, kita ke Jati Seeng kata dia kan. Nanti kita di situ pagi
kita gerak lagi 1 hari, karena kami ini keluar berangkat hari Rabu kan. Kita hitung-hitung 21 hari. Jadi malam Kamis itu malam Rabunya kami di Jati Seeng. Jadi ketika kawan ini saya suruh, kamu lah di jalan. Saya ini kapan sudah jalan tuh, karena kan lupa kawan di jalan. Jalan aja kan, jadi ketinggalan. Lupa teman di belakang. Jadi ketika kawan diajak seseorang hampir di mungkin nggak diajak makan gitu. Saya ini hatinya saya ingat dulu gitu ya. Bahaya nih saya bilang kan. Saya nafikan itu. Nah, saya kurang nggak tahu jalan. Sebanyak apapun orang di sini ya Allah, kalau memang tidak ada rezeki saya, tidak akan dapat yang memberi rezeki selain Engkau. Nah, saya jalan, saya dengar suara ini. Belum masjid lagi selawatan kan. Di depan di tikungan itu arah masuk ke dalam, mungkin ada taman di situ, ada orang lagi pasar malam. Saya sholat di situ sambil nunggu kawan ini tadi. Biasanya kayak itu kan. Mana suaranya nunggu bisa masuk kami, saya ke situ. Ya, jadi setelah azan maghrib, teman ini pada datang. Maka saya sholat duluan, ganti pakaian di sebelah, rame kan. Di sebelah tempat sepi ada bapak-bapak. Sendirian Pak? Ya saya sendirian. Segitu gini kan. Setelah saya buka baju dinas tadi kan, sholat itu, rakaat, saya tunggu nggak ada kawan ini. Saya terus mungkin kawan ini terus nunggu di simpangnya masjid Walet ini yang megah itu yang sebelah kanan, simpang itu kan. Nunggu saya itu nggak datang juga. Jadi maju saya sedikit, ada klinik di sebelah. Nah itu di depan tuh ada ruko kosong. Saya baring situ. Tidur saya di situ. Jadi menjelang, saya pikir mungkin dia nih di belakang, saya kira kan di masjid di Jati Seeng yang pernah kami hampir mungkin sholat subuh situ. Nah terus setelah azan ya saya langsung komat ini di pinggir kan, di pinggir, nggak masuk ke dalam. Saya nggak sholat berjemaah waktu itu dengan jemaah masjid tempatan. Setelah saya ini buat sedikit, saya langsung keluar. Dari situ bukan di pakai pagi dinas lagi, jalan mencari kawan ini, mungkin masih nggak ketemu. Nah terus saya tuh ngambil rute saya yang pertama dulu waktu ke Losari ini kan. Di situ ya waktu saya tuh udah ini, memang Allah hilangkan rasa lapar tuh. Itu bukan masalah. Kalau bagi saya tuh alhamdulillahnya, walaupun kita diberi makan ya Allah, tapi diberi kekenyangan. Itulah saya merasakan. Dan banyak pelajaran di jalan tuh, kadang-kadang Pak, ya Allah, saya bilang, orang tua yang sudah ini lagi ngasih kita tuh lontong, Pak ini. Itu waktu di kuburan saya tuh, ya Allah. Orang yang ini orang gunakan kan, sebagai ini. Inilah, ya Allah bilang seharusnya kita yang beri, tapi orang ini sanggup ada makan sedikit. Wah itu orang yang kaya, kekurangan lah itu. Yang bikin kita artinya itu terenyuh ya Pak ya. Terenyuh. Ya banyak lah setelah kita jalan, ketika kita haus ini, melihat orang buang air tuh. Ya Allah, kenapa dibuang sih? Apa salah-salahnya? Ini air disiramkan ke tanaman, lagi kering kan, ini dibuang gitu. Jadi mubazir. Iya, kayak gitu kan. Jadi kenapa tidak disiramkan ke tanaman gitu. Sementara kita juga lagi kehausan. Cuma ya hati ini memang saya ya belajar menjaga lah kan. Banyak istighfar kan, karena tuh bisikan tuh pasti ada setiap kita nih kan. Itu astagfirullah, jangan minta, jangan mengharap ya, minta ada yang boleh. Nah, satu saya nih maju ke depan Pujasera Babakan Losari namanya kan. Ada Pujasera situ, ada warung kosong yang nggak dipakai lagi. Saya itu istirahat bareng-bareng. Orangnya pikir orang gila tidur di mana pun jangan barengnya situ kan. Udah lama saya merenung perjalanan kita yang sini itu. Datanglah bapak, Pak, ya kan. Ini jadi ketika saya nerima tuh, saya buka nasi kan, nasi kuning tadi, enggak ini. Tebeti pula tuh, nanti kopi nih. Udah lama alhamdulillah dengan kopi. Ya. Habis tuh, saya ini kan
sudah lama kan, sejak di majelis ini lah baru mulai ngerokok, ada rokok dari ini, rokok ini apa, rokok bertahan kata kawan kan, loh, bisa enak gitu kan, ngapa lapar kan, malah dibeli rokok. Saya kemana lagi bapak nih, apa nak beli rokok, saya pikir kan. Rupanya benar, dia beli rokok Samsu itu 1 bungkus. Dia ambil 1 batang, saya ngambil 1 batang, ini pak, begitu kan, dikasihkan. sudah bawa Kang, udah. Jadi setelah saya makan rokok, saya merenung, ada satu nih Kang, di Jambi nih, kalau es Cirebon nih, es Cirebon kayak apa, es Cirebon dia bilang kan. Udah lama kawan datang, nyamperin kan, bawa es tadi. Los, dia nanya, ketemu dengan Pak Arif enggak? Karena sebelum itu saya lihat Pak Arif itu masuk masjid Juhur mungkin kan. Saya tunjuk situ, di situ kita tunjuk gitu kan. Rupanya dia ngantar ngasih gitu Pak Arif. Jadi dia ngomong dengan Pak Arif, Pak, saya ketemu dengan kawan Bapak. Yang mana? Sedang kawan saya sudah ke sini Pak ini. Ini berjenggot. Mungkin yang lain gitu. Ya setelah itu saya duduk kan di situ nunggu waktu asar masuk gitu kan. Jadi yang merasa terhibur saya itu ini malah anak-anak, anak-anak sekolah. Anak sekolah itu kan. Waktu lihat mereka apa keingetan anak di rumah? Di depan, saya itu depan itu dia lihat saya tuh kan, saya bersembunyi gini. Orang edannya malu gitu kan. Jadi saya lawan ini. Jadi ketika anak-anak tuh ngumpul rame-rame, saya bilang gitu kan, dia bilang kamu yang edan katanya. Ya kenapa kamu yang edan, kami masih sekolah dia bilang. Dia tuh adanya anaknya nyanyi. Godain. Ya, jadi dia bawa mikrofon gitu kan. Tanpa kayak mikrofonnya aja kan. Sini nyanyi. Ya selawatan. Jadi kita selawatan lagi gini kan. Lagi kan. Jadi mereka senang gitu. Jadi ada satu anak tuh nyanyi ini kayak nyanyi joget tuh kan. Saya bilang, "Boy marah-marah deh." Marah-marah. Dia dibilang kita edan itu jelek gitu kan. Maksudnya kan ada joget-joget itu kan gitu. Kalau selawatan saya senang. Pagi gini saya tuh pas selawatan. Lama anak-anak itu. Pertama dia takut. Tapi begitu nampak saya ibu juga pada lari. Apa terlalu sangar gitu wajahnya? Jadi gini, setelah saya tuh asar masuk, setelah orang pulang dikira saya masuk, ketemu dengan Pak Arif kan. Waktu saya duduk, yang ada kaca. Saya sendiri aja takut. Saya ngomong dengan Pak Arif, apalagi orang lain sih. Jadi ketika saya makan pisang ada anak-anak, nggak jadi lewat situ, padahal jauh kan bro. Yo Pak Arif, sampean ya ori kata Pak Arif. Berarti wajahnya benar-benar menakutkan. Ini saya bilang itulah waktu saya memang macam itulah kan. Pembawaan sudah dari sononya kan. Terus selama perjalanan setelah kembali banyak renungan apa yang didapatkan? Ini kembali pada sifat diri saya. Saya ini orangnya mudah terpancing ya. Emosi marah. Kemarin tuh ada memang diuji Allah, kenapa kita diuji kan? Saya sadar tuh, sadarnya setelah sadar. Jadi ini jalan nih kaki sudah panas. Saya jalan tuh semen tuh agak ke atas, terus di bawahnya agak nurun. Rupa-rupanya ada ibu-ibu buka pintu, hampir ketumbur, hampir ini anak-anak kan. Astagfirullah, saya istighfar, langsung saya duduk. Nah, jadi dia ketemu bahasa ini kan bahasa Sunda, ada anak-anak muda nggak tahu ngomongnya apa. Iya, nggak tahu apa ngomongan. Perasaan saya tuh, tapi setelah dia ngasih tahu dengan anak muda yang kalimat yang dia bilang nggak sopan tuh, saya kira aku ngomongin saya. Tapi anak-anak muda tuh langsung gini ngomong tuh ngarah ke saya, tetapi sambil ini ibu kan. Wah, saya tuh nengok juga lah, mau terpancing saya nih kan. Langsung dia pergi. Saya nengok ya Pak, pergi. Tapi sambil ngomong. Jadi kata kawan saya tuh nengok, ibu tuh nengokin saya terus Pak. Perasaan saya tuh kata Yadi, yang ibu yang pernah ngasih makanan kita, nggak tahu Yadi bilang. Yang jelas saya tuh aku emosi. Kenapa Pak? Ya hampir dikubur tuh ya. Dia marah-marah, aku naik juga. Tapi nengok ini kenapa masih ada kata si Yadi gitu kan.
pernah ada pun juga cerita masa jalan kita nih kayak mana, apakah apa jalan kita ini. Wah, jadi hati ya mau gimana kalau mau jalan terus, gitu kan, kayak bapak ini masa ada. Emosi itu Iya, jadi seharusnya baiknya kayak gitu kan. Itu saya lebih tua kan, harus iya, lebih bijaksana. Tapi saya tuh udah tuh guru kan. Dalam perjalanan kan mengingatkan saya tuh kan dan merenung. Mudah-mudahan saya nangis tuh pagi tuh, ya Allah, jadikan edan saya ini keburukan saya, sifat-sifat yang buruk ini hilangkan di waktu edan ini, silahkan diganti sifat yang baik. Itu berharap kepada Allah. Begitulah ngobrol kita bersama Pak Abdullah dari Provinsi Jambi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa diambil hikmahnya. Dan pada dasarnya salah satu amalia ini adalah untuk mengalahkan ego, mengalahkan emosi. Karena manusia itu pasti punya sifat emosi yang tinggi. Jadi di situ dilunturkan, di situ dihantam teruslah kejadian, sehingga emosinya akan berkurang banyak. Syukur-syukur bisa kita. Kepada para penonton pemirsa Sebelah Kendilireng, kami mohon maaf apabila ada kata, ada perilaku yang kurang sopan atau kurang berkenan di hati para penonton. Dan jangan lupa yang belum subscribe dipersilakan subscribe, tinggalkan komentar di kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.